Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Om. Yeah, so today we are going to learn English about tenses. Okay, tenses. Why tenses? Kenapa tenses? Because it is one of the most complicated lesson in English. Saya delay di Om dia tadi. Hanya. Oke. Ya, atau salah satu materi yang biasanya bikin banyak anak stres atau banyak siswa stres. Ya, why? Oke, karena dianggap too many formulas to memorize. Terlalu banyak rumus untuk dihafal. Nah, seperti yang kemarin dicantumkan ya dalam player, bahwa now we are going to learn English without memorizing. Kita belajar bahasa Inggris bab tenses tanpa menghafal. Oke, nah tanpa menghafal. Oke, kita mulai dari kata tenses. Ya, tenses itu berasal dari akar kata tense, ya, atau artinya tekanan. Nah, sama kalau misalkan kita bilang tekanan darah dalam bahasa Inggris itu blood tense, ya, blood tense, atau istilah kitanya tensi darah, ya, tensi darah. Nah, itu sebetulnya dari bahasa Inggris tense, ya. Nah, karena tekanannya banyak, atau dalam hal ini kita berbicara tentang lebih dari one tense, ya, atau lebih dari satu tekanan, maka kita tulis dalam bentuk jamak tenses. Oke, Om, Bang, sampai situ bisa di oke? Oke, nah ibarat kalau misalkan kita say one book, kalau two itu jadi books. Nah, gitu ya. Jadi tense juga sama, kalau tense itu satu tekanan, tapi kalau misalnya tenses artinya more than one tense, lebih dari satu tekanan. Nah, emang ada berapa atau ada apa saja tekanan dalam bahasa Inggris? Nah, itu nanti ada dua. Yang pertama tekanan dalam time atau waktunya. Yaitu yang pertama. Yang kedua ada tekanan dalam bentuknya. Form, bentuk. Oke, nah kita udah janji tadi nggak ngehafal ya. Sekarang kita ingat saja, waktu itu sama saja seperti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, waktu ada berapa jenis, Om Bang? Ada 3. Oi, mantap. 3. Oke, yang pertama, apa, Om? Sekarang. Oke, sekarang. Or in English, we say present. Cool, bagus. Nah, yang kedua, Om? Masa lalu. Oke, masa lalu atau bahasa Inggrisnya? Past. Mantap. Oke, number 3 ada masa depan atau future. Future. Mantap, Om. Nah, tapi ada perbedaan. Dalam bahasa Inggris itu waktunya jadi 4. Ya. Nah, yang satunya apa? Yang satunya the combination of past and future. Kombinasi atau gabungan antara masa lalu dan masa depan. Nah, ini memang agak sulit kalau dijelaskan dalam bahasa Indonesia ya, Om. Nah, tapi kita ilustrasikan aja. Ilustrasinya begini. Nah, kalau present itu ibaratnya orang yang lagi dekat sama kita gitu, Om. Someone spesial sekarang gitu ya. Nah, kalau past itu mantan. Oke, gitu ya. Future itu berarti calon suami atau calon istri. Nah, kalau past future itu artinya mungkin mantan yang jadi calon istri atau jadi calon suami gitu. Nah, jadi ini kalau yang ini agak impossible karena yang udah mantan tiba-tiba misalkan jadi calon suami atau calon istri gitu ya. Nah, itu impossible.
Oke, jadi kalau present selalu menggunakan verb 1. Verb 1 bisa verb satunya infinitif, bisa yang ada s atau is-nya. Oke, yang kedua, past itu selalu menggunakan verb 2. Future selalu menggunakan will, dan past future selalu menggunakan would. Sampai situ bisa di oke, Om? Halo, Om? Halo, barusan nge-lag. Oh, nge-lag. Oke. Jadi saya Oke. ulangi. Oke, kalau present itu selalu menggunakan verb 1. Ya. Kalau misalkan past menggunakan verb 2. Kalau future menggunakan will, kalau past future menggunakan would. Gitu, Om. Oke. Oke, sampai situ dulu, Om. Nah, sip. Sekarang tekanan dalam form atau bentuknya. Nah, ini Siap. ya. Gimana, Om? Oke. Halo, gimana, Om? Oke. Oh, siap. Oke. Nah, dalam form atau bentuknya. Nah, karena kita tadi udah janji nggak ngehafal ya, kalau dalam waktu kan gampang ya, ada Lancar, present. gimana? Ya, Om? Oh, patah-patah. Oke. Saya ulangi dari form atau yang Oh, bentuk. patah-patah suaranya. Oke, yang bentuk ini, Om. Ah. Nah, untuk yang bentuk ya, kalau yang waktu kan tadi gampang ya, nggak usah ngehafal, kita tinggal ingat aja dalam bahasa Indonesia waktu itu ada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kemudian ada satu lagi gabungan antara masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, kalau dalam bentuk ya tekanannya itu biar nggak ngehafal, kita ingat aja kata peci. Om Bambang tahu peci? Tahu, suka dipakai sholat. Nah, betul. Pakai yang suka dipakai sholat itu ya, ada yang warna putih, ada yang warna hitam gitu ya. Nah, ingat saja pecinya tapi banyak. Ini ada sekoper. Nah, pecinya ada sekoper. Oke. Nah, maksudnya ini inisial untuk tekanan dalam bentuk waktu yang pertama. Oke. Nah, Bentuk gimana, Om? form. Ya, bentuk form, bentuk form. Itu ada satu simple. Jadi Simple. saya di sini for simple ya. Kemudian yang kedua ada co. Co di sini for continuous. Oke, for continuous. For perfect atau perfect. Sorry, perfect. Kemudian peci for perfect continuous. Nah, gitu ya. Kebayang, Om? Oke, jadi ingat aja sekoper peci ya. Nah, simple sesuai dengan namanya ya, simple artinya sederhana. Oke, kita kan suka bilang simple ya. Simple artinya tidak ada modifikasi atau sederhana. Itu. Kalau continuous, continuous itu biasanya selalu menggunakan verb ing. Kemudian perfect atau perfect menggunakan verb 3. Dan perfect continuous ini berarti kombinasi atau gabungan verb 3 ya, perfect dan verb ing. Oke, sampai situ dulu, Om. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Sekarang saya tanya ke Om Bambang. Om Bambang, dalam bahasa Inggris yang Om Bambang tahu ada berapa tenses? Ada 16. Oke, ada 16. Ada 16 tenses. 16 tenses. Oke, bisa disebutin nggak, Om? Tahu nggak Om Bambang nyebutin yang 16? Apa ya? Ada present, ada past simple. Lupa-lupa lagi sih. Oke, ada present, ada Present simple ya, ada past simple, past ada simple, past perfect, past perfect. banyak lupa lagi. Oh, banyak, lupa lagi. Nah, tadi kalau misalkan kata Om Bambang itu ada 16 ya. Nah, yang Om Bambang sebutin baru 1, 2, 3. Berarti masih ada 13 lagi tuh, Om.
Oke. Ya. Nah, yang kesulitan nyebutin nama-nama tensis itu bukan cuma kita aja. Ya, semua juga rata-rata susah. Kenapa? Karena banyak, ada 16 ya. Nah, dan rata-rata mereka menghafal. Nah, karena di sini tadi kita udah janji belajar tensisnya nggak hafal, maka saya kasih tahu caranya bagaimana nyebutin tensis. Ya, kita jangan dulu menggunakannya dalam kalimat. Kita sebutin nama-namanya aja dulu yang 16 ini tanpa menghafal. Oke, nah kemarin teman-teman sudah diingatkan untuk menyiapkan selembar kertas, betul? Betul, oke. Om Bambang sudah ada, Om, kertasnya? Oke, nah silakan disiapkan dulu kertasnya, Om. Siap. Atau mau dibayangin aja? Ya, diambil kertasnya. Sama warnanya bisa di tambah-tambahin ke warnanya kayak ini semua biar Oh iya, tulisannya ya? Oh siap, Om. Betul. Oke. Kalau Om, abi benar harus hari ini ngegeser iya kumaha. Oke, jadi geser aja ke bawah bisa gitu. terus aku cari. Oh iya, siap. Oke. Coy. Sip. Kertas Om. Fokus nanya. Silakan. Oke, siap Om. Siap. Oke, nah Om Bambang itu sudah punya kertas. Kertasnya kertas F4 ya Om ya? Ukuran apa? Ukurannya itu yang di Om Bambang A4 atau F4? B5. Oh B5. Oke, nggak apa-apa. Kreatif ya. Oke. Nah Om, coba kita posisikan kertasnya landscape Om. Oke, udah landscape Om. Nah, sekarang silakan kertasnya dilipat jadi 2 Om ke samping. Oke, sudah Om? Sudah, oke. Siap, Nah, dah. sekarang kalau sudah dilipat sama besar ya Om. Sekarang lipat lagi Om. Oke. Oke, lipat lagi. Udah 2 kali ya. Sudah Om? Udah 2 kali ngelipat. Oke, 2 kali lipat. Sekarang lipat lagi Om. Wih, lipat lagi ya. Lipat lagi. Siap. Udah Om? Udah. Nah, sekarang yang terakhir lipat 1 kali lagi Om. Udah. Oke, 4. Sudah? 4 berarti ya. Ya, 4, betul. Nah, kalau sudah, coba kertasnya dibuka, Om. Sudah, Om? Sudah dibuka? Siap. Nah, ada berapa kotak, Om? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Oke, ada 16. Nah, ya. Oke, kira-kira tahu nggak kenapa 16, Om? Karena Ya, 4 dikali 4. Wih, mantap. 2 pangkat 4. 16. Betul, Om. Oke. Nah, karena kan kita mau nyebutin nama-nama tensis yang jumlahnya 16 ya, Om ya. Nah, biar kita nggak ngehafal, oke, caranya begini. Nah, tadi coba kita lihat. Oke. Nah, coba kita lihat tadi ya di tenses. Taruh. Oke, yang di time Om? Yang time? Oke, nah itu time yang pertama apa Om? Present. Oke, nah sekarang kita tulis
Ya, present di kolom yang pertama. Kolom pertama ke bawah. Present. Ya, tulis present. Ya. Ya, di kiri, di pojok. Boleh lihat di layar kalau misalkan ini. Nah, Lihat present. Udah. Tulisnya di kolom ya ke bawah. Present. Yang punya Om Bang gitu nggak? Iya. Sip. Sekarang time yang kedua apa Om? Pas. Pas. Oke, sekarang kita tulis pas di kolom yang kedua. Kolom yang kedua kita tulis pas. Biar tulisannya muat Om, nanti sama Om pas tulis bisa di zoom dulu, dipakai tangan tuh, digedein layarnya. Oke, bentar Om. Jadi digedein, terus? Nah, maksudnya tulisannya biar tulisannya jadi agak, kecil gitu ya Omnya? agak jadi kecil. Oh, siap, jadi siap, muat. siap. Oke. Oh iya, siap. Terus kotaknya bagusnya mah dinomorin deh. Biar seragam. Siswanya kan khawatir ada yang ngasih nomor. Nanti di akhirnya bisa disamain nomor 5. Apa namanya? Misalkan jadi kode ya Om ya? Dipandu pemberian nomornya. Oke. Nah ini juga kotaknya biar ini kan nggak pakai A4 Omnya. Ya, mending pakai A4 dulu ya. Oh, jadi lebih Omnya. Itu masih portrait. Oke, diulangi Om ya. Siap. Oke Om, siap. Berarti kita kasih nomor. Kasih nomor. Ini Om. Ke bawah apa ke samping Om? Siap. Oh iya. 2, 3. Oke. Oh, enggak. Berarti yang punya Om Bang juga silahkan dikasih nomor dulu. Sudah Om? Ya. Oh iya. Oke. Yuk silakan kita bareng-bareng kasih nomor dulu Om di pojok kiri. Oke. Nah, ini udah 16 kotak. Oke, udah Om? Delay. 14, 15. Oke. Oke, udah. Nomornya udah semua ketulis. Oke, Terus? berikutnya kita tulis di kolom pertama itu ke bawah waktu yang pertama atau time yang pertama, present. Waktu. Oke. Present. Present, siap. Udah Om? Oke, yang kedua berarti di kolom kedua udah bisa ketebak ke kita nulis apa Om?
Oke, pas. Mantap. Pas. Pas. Ya, pas. Ke Terus ke bawah terus pas Nah, ya. kolom ketiga. Future. Oke, future. Kolom ketiga future. Dan yang terakhir? Oke, betul. Past future. Pas future. Sudah selesai, Om? Nah, Nah, sekarang kita tinggal tulis jenis tense yang kedua, yaitu tadi dalam bentuknya atau formnya. Form yang pertama masih ingat, Om? Dari Skoper Peci? sesimpel. Simple, betul. Nah, kita tulis simple. Warnanya yang lain aja. Siap, Om. Warnanya diganti, Om. Oke. Nah, yang kedua Ya. ada simple. Nah, itu juga sama kita tulis, tapi tulisnya baris ke satu, Om, ke samping. Oh, ke kanan Ke ya. kanan. Kita tulis simple semua. Siap, simple. Simple. Ya. Kalau Gimana, gini Om? benar-benar simple, Om. Oh, benar-benar simple. Kan Iya, benar. kalau begini kan sih. Oke. Nah, yang kedua kayaknya Om Monggo udah tahu. Di baris yang kedua harus nulis apa? Simple. Oh. Oke. Continuous. Bukan kon ya, Om ya. Kan. Kan, oke. Oke. Nanti juga koreksi aja Om siswanya. Kan, gitu ya. Iya. Oke, continuous. Ya bacanya jadi bukan kon Kan, tapi can. Continuous. kan, kan. Oke. Continuous. Oke. Nah, berarti sama ini juga ke samping kita tulis semua continuous. Oke, sekarang yang berikutnya, Om. Di kolom ketiga kita nulis form yang apa? Mantap, perfect. Perfect. Ya, perfect. Perfect. Jadi itu dalam bahasa Perfect, Inggris perfect. ada dua cara pelafalan atau pronunciation. Yang pertama perfect. Ya, kita tulisnya di mana, Om? Di sini aja ya. Nah, perfect atau gini. Oh iya ya. Oke, jadi ini ada perfect itu bisa dibaca gimana, Om? Keluar ya? Oke, ini untuk perfect, Om. Tadi Bang nanya ini gimana cara bacanya, perfect yang benar atau perfect. Nah, ini dua-duanya betul. Ya, kalau misalnya ini dia jadi adjektif atau kata sifat, nah maka cara bacanya perfect. Oke, perfect. Kayak gini, Om. Ya. Ya, kalau misalkan yang kedua, selain jadi kata sifat, dia juga jadi kata kerja atau verb. Nah, kalau yang ini dibacanya perfect. Oke.
Kayak ini misalkan contohnya you are so perfect. Kalau yang ini contohnya misalnya you perfect my life. Oke, sampai situ oke Om? Ya. Gimana Om? Buffering? Oh, baper, Om Bambang baper. Oh, siap. Nanti cari aja yang cewek Om, yang cewek sebut namanya. Siap. Oke. Nah, kita udah Siap, kita oke. belum selesai ya. Kita baru sampai perfect di kolom Mama udah selesai di baris baris ketiga. Nomor 12. Oh, udah nomor 12. Mantap, lanjutin Om. Oke, perfect. Berarti yang terakhir tuh perfect continuous ya, peci ya. Gimana Om? Yang terakhir berarti peci. Betul. Perfect Nah, continuous. yang terakhir peci. Wih, mantap Om. Perfect, ini present, perfect peci, perfect continuous. Boleh kita singkat aja, perfect continuous ya, continuous. Oke, future perfect continuous juga sama. Sorry. Oke, sudah selesai Om. Oke, nah sekarang tanpa menghafal ya, Om Bambang cuma modal nyontek aja dan contekannya juga dibikin sama Om Bambang sendiri. Om Bambang bisa sebutin ke 16 tenses yang tadi Om. Coba sebutin Om. Tinggal baca aja. Iya. Oke. Oke. Betul. Oke. Ya. Nah, oke ya. Tadi kalau misalkan pertama kita belum apa? Pas belum belajar, Om Bambang disuruh nyebutin 16 cuma hafal 3 ya. Sekarang ya padahal nggak ngehafal. Ya kita cuma tahu konsepnya, terus kita bikin contekan sendiri. Nah, kita bisa gampang dengan apa cepat menyebutkan nama-nama tensis ke 16-16-nya. Oke, Om sampai situ dulu Om, bisa di oke? Ya, jadi sekarang udah nggak bingung lagi ya kalau misalkan kita disuruh nyebutin nama tensis 16 tensis. Ya tinggal bikin aja contekan. Ya. Oke, siap Om. Gimana? Oke, bentuk ya Om ya. Oke, kalau di sini ya bentuk yang dimaksud bentuk kalau yang tadi kan waktu ya Om. Nah, di sini maksudnya bentuk pattern apa? Bentuk ya formulanya Om, kata kerjanya. Jadi bisa dibilang Om Bambang kemarin ini ya Om ya apa namanya prosesnya Om ya, proses terjadinya ya. Oke, bisa dibilang proses terjadi. Ya kayaknya mending gitu aja ya Om ya. Iya iya benar. Iya iya. Oke, proses terjadinya aja berarti Om ya. Oke, siap.
Nah, berarti dari awal nanti diganti formnya sama proses saja. Oke, siap Om. Oke. Ada lagi Om pertanyaannya? Oke, udah. Jadi, nah sampai saat ini kita sudah bisa menyebutkan 16 nama tensis tanpa menghafal. Tapi baru bisa menyebutkan, ya. Oke, dan gimana? Hmm. Hmm. Oke, past future. Nah, misalnya, ya. Oke, aplikasi dalam kalimat. Ini pertanyaan yang bagus nih. Oke. Nah, begini Om. Jadi maksudnya di sini kita tulis tadi waktu yang impossible, yang artinya only exists on our imagination, atau hanya ada dalam imajinasi kita, pengandaian. Dalam bahasa Inggrisnya subjunctive, ya. Tapi istilahnya nggak usah terlalu dipikirin ya. Yang penting hanya berandai-andai, perjikaan gitu. Jadi kita mengharapkan sesuatu terjadi, tapi faktanya tidak terjadi. Misalnya begini, contohnya ya yang sederhana. If contohnya I were a bird, contohnya ya Om ya, I would fly, itu Om. If I would fly. Possible ini ya. Impossible because kenapa? Karena kenyataannya ya I am not a bird. Kenyataannya saya bukan burung dan kenyataannya juga tidak bisa terbang atau tidak akan terbang. Oke Om? Pengandaian. Misalnya contohnya lagi, if I were single, I would marry you, contohnya. Tapi bukan umbang-umbang ya. You di sini Not single juga, not apa-apa. gimana Om? Not single juga, never mind. Why not? Oke, ini dengan syarat ya. Oke. Gak single juga Bayang apa-apa, sekarang. tapi dengan syarat. Oke, jadi kebayang nggak Om? Ya, nah ini bisa begini, pengandaian. Oke, atau ada saya kasih contoh satu lagi. Misalkan sesuatu yang sudah terjadi dan kita menginginkan sebaliknya. Kebayang nggak Om? Apa tuh terjadi? Misalnya begini Om. Misalnya kemarin Om Bambang. Oke, misalnya begini. Om ini harus menjelasin ini. Contohnya yang sederhana aja Omnya. Sederhana. Karena masuk ke konsep lagi sih sebenarnya kalau dijelasin terlalu detail. Jadi begini misalkan Om. Contohnya misalnya Om Bambang tidak punya uang misalkan gitu ya. Bener atau itu mau? Bener. Berarti bukan pengandaian. Tapi nggak apa, misalkan Om Bambang bilang if ya I had money itu ya. I would misalnya contohnya treat you. Itu harus would ya? Iya, harus would. Kenapa? Karena kan tadi ingat past future harus menggunakan would. Untuk menunjukkan bahwa ini impossible atau tidak mungkin terjadi gitu Om. Ya. Kami Abdi sok ngasih bahasa teh kan dihubungkan sama future Om, sama past. Ya. Nah, misalkan past future. Nah, sebelumnya siswa udah tahu past itu masa lalu, future itu masa depan. Jadi past future itu kan di masa depan itu berbicara tentang rencana ya.
makanya will. Nah, maka past future itu berbicara tentang rencana Di mananya? yang akan dilakukan di masa lalu. Tapi kan sesuatu yang mustahil. Nah, contohnya teh yang ketiga, if I had money, I would treat you. Jadi rencananya teh mau ngasih uang gitu. Tapi di masa lalu. Hmm. Ya. Oke, ya betul Om. Ya itu teh tadi masuk ke yang kedua Om. Jadi Kedua ya. kan ini teh disebutnya conditional sentences. Hmm. Nah, conditional sentences itu ada 3 kondisi Om gitu. Nah, yang baru saya yang ini kondisi pertama. Yang kondisi yang Om mau sebutin tadi yaitu kondisi yang kedua. Misalkan contohnya gini Om. Kemarin kata Om Bang kan gitu ya. Ya. Kemarin misalkan contohnya misalkan gini, yesterday atau if I, ini harus pakai tiganya. If I had, contohnya if I had come yesterday. Oke, atau gini lah Om, jangan come. If I had studied aja ya. Studied yesterday, I would have passed the exam. Nah, sebetulnya ini kenapa kompleks karena nanti bakal ada lagi belajar ini Om. Ini kan udah pakai would have pas bab 3 gitu. Jadi kompleks lagi. Siap. Yang tadi lebih simpel sih yang dia. Kayaknya kan kita bukan ke konsepnya lagi ngejelasin ilustrasi aja gitu ya, bahwa past future itu ada untuk pengandaian gitu. Nah, kalau yang tadi Om Bang penyesalan sebetulnya. Banyak penyesalan memang kayaknya. Tapi bisa misalkan di kita banyak penyesalan. Tapi bisa Om, nanti saya habis cobanya ngasih nyari contoh yang jadi misalkan pertama dari subjunctive itu dari yang impossible, yang kedua yang dari penyesalan gitu, regret. Cuma nanti skema caranya siswa tapi kan kalau yang kritis mah pasti nanya kenapa misalkan yang ini mah pakai verb 2 tapi yang ini pakai verb 3 misalkan gitu Om. Nah, maksudnya ini mah kan kita selewat aja lah gitu. Siap. Oke. Siap, oke. Berarti kita lanjutin ya Om ya. Lanjut. Ya, kita lanjutin ke sini Om. Tadi kita udah sebutin 16 nama tenses. Oke. Nah, tapi kan belum tahu cara pakainya, betul nggak Om? Oh iya. Belum tahu, baru bisa nyebutin doang gitu. Nah, sekarang kita cari tahu gimana cara menggunakannya atau cara mengaplikasikannya dalam kalimat. Oke, sebelum ke sana, ini Om. Nah, kita akan belajar bagaimana how to apply in the sentences. Bagaimana cara menggunakannya. Kalau cuma hafal namanya doang kan jadi kurang keren ya Om ya. Halo Om? Ya. Nah, sekarang kita belajar how to apply in the sentences. Bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kalimat. Oke, begini Om. Sebelum ke sana kita kita pelajari dulu common atau apa ya istilahnya ya, common sentence atau common
English. Kenapa, Om? Common. Kenapa, Om? Kenapa, Om? Oke. Atau normal English lah. Normal English sentence pattern. Jadi bentuk kalimat yang normal dalam bahasa Inggris, Om. Oke. Nah, bentuk umumnya gitu ya, Om. Bentuk umumnya yaitu ada subjek plus predicate. Nah, gitu, Om. Oke, jadi syarat biar bisa disebut kalimat ya harus ada at least one subject atau minimal satu subjek, satu predikat. Kebayang nggak, Om? Oke. Iya, Kalau kurang dari itu berarti tidak termasuk kalimat ya. betul. Meskipun panjang, oke. Siap. Tapi kalau tidak ada subjek dan tidak ada satu predikat minimal, maka tidak bisa disebut kalimat. Nah, kita misalnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, contoh misalnya kata saya pintar misalnya, Om. Nah, ini kalimat bukan, Om? Kalimat. Oke, kalimat ya, ada unsur subjek dan predikat. Nah, ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya, atau ke dalam tata bahasa Inggris, berarti kan saya jadi I. Pintar apa, Om? Smart, good. Nah, smart. Nah, ini, kalau yang ini sudah betul kalimat, tapi yang ini belum bisa dikatakan kalimat. Kenapa? Karena, nah ini ada syarat sebetulnya, Om. Oke, ini predikat itu harus terbuat dari kata kerja, gitu, Om. Kalau dalam bahasa Inggris, predikat harus terbuat dari kata kerja. Nah, sementara di sini kita lihat smart, smart kata kerja apa bukan, Om? Wajib itu ya. Ya. Nah, betul. Smart itu kata sifat atau adjektif. Nah, berarti ini belum memenuhi syarat jadi kalimat. Oke, Om? Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya biar memenuhi? Oke, nah gini aja, Om. Oke, gini aja. Ini, ya, ini kan harusnya di sini ada verb ya, Om ya. Harusnya ada kata kerja ya. Iya. Oke. Karena kata kerjanya nggak ada, berarti harus ada yang wakilin gitu, Om. Ibaratnya kalau misalkan kepala ataupun ketua sedang tidak ada, maka harus ada yang mewakili gitu kan, ya, Om. Nah, atau dalam bahasa Inggris kita lebih kenal dengan istilah auxiliary verb. Istilah auxiliary verb. Artinya apa, Om, auxiliary verb? Yang Om Bambang tahu. Halo, Om? Halo? Oke. Iya, halo. Ya. Auxiliary verb artinya apa, Om? Baru auxiliary verb di sini yang tampil. Kata apa? Nah, Kerja betul. bantu. Kata kerja bantu. Nah, ingat ya, di sini ada bantu. Berarti kan statusnya pembantu kata kerja. Nah, pada saat oke, kalau lagi ada kata kerjanya kan perlu nggak dibantu, Om? Oke, nggak perlu. Berarti perlu dibantu kalau kata kerjanya sedang nggak ada. Nah, kayak yang ini, Om, gitu.
Oke, sampai situ bisa di oke Om ya. Nah, sekarang untuk kata kerja bantu itu ada berapa jenis? Oke, yang pertama Om, ada kata kerja bantu itu to be. Kelompok to be. Oke, jadi kalau misalnya dulu masih ingat subjek itu ada apa saja Om? I, Ada terus I, you, we, they. Oke, kemudian apa lagi Om? Oke, he, she, it. Nah, oke, ini to be untuk I, verb satunya am. Yang itu Om, verb duanya? are. Verb 2-nya was ya. Oke, verb duanya was. Verb tiganya? Been. Oke, betul. Nah, kalau untuk you, we, dan were, they, verb satunya? Are. Oke, verb duanya? Were. Oke, verb tiganya? Been. Oke, sama. Oke, yang terakhir? Were. Oke. Sama ya, been. Waduh, Swantena menuju live Bu. Oke, yang ini is ya Om ya. Ya. Oke, verb duanya jadi was, ininya jadi be. Nah, itu kelompok be yang pertama atau auxiliary verb yang pertama. Oke, yang kedua ada kelompok to have. Oke, ini sama. Oke, ada subjeknya ada ya Om. Gimana Om? Kedengeran Om? Kalau itu kegedean sama mau dikecilin. Baru. Mau nulis keluarga to have di halaman itu atau di halaman baru? Oh. Mending di sini atau Om ya? Kayaknya di sini Om, nanti dikecilin ya. Lanjut kegedean ya. Nah, jadi kalau keburu terlanjur kegedean sama Om bisa diblok gitu Om. Dari mulai itu B sampai yang paling kanan bawah diblok. Pakai mouse coba diblok. Diblok pakai mouse. Diblok dari sini. Terus? Terus lepasin, nah nanti dikecilin. Oh, di gini. Nah, jadi muat tuh yang keluar to have-nya. Oh iya. Kalau iya. udah terlanjur kegedean. Bisa di sini ya? Oke, iya bisa benar Om. Tinggal digedein aja layarnya nanti. Siap. Oh, berarti kita nulis to be-nya di sini ya. To have-nya Om ya. Oke, keluarga to have. Ini sama, ada subjek, ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ini ada I, you, we, they, ini he, she, it. Oke, kalau untuk to have, yang verb satunya ini have, verb 2-nya had, verb 3-nya sama had. Nah, ini untuk he, she, dan it, verb satunya has, verb 2-nya had juga, verb 3-nya had juga. Nah, ini mah nggak usah, ini nanti tinggal nyontek aja Om. Ya. Oke, ini nggak usah dihafal, nanti tinggal nyontek aja. Oke, nah kita kan mau belajar bagaimana menggunakan tenses dalam kalimat. Oke, nah sampai sini. Oke, jadi coba kalau kita lihat tadi yang ini Om, yang kalimat ini ya.
Oke, ini ada I. Ya, berarti dia perlu kata bantu ya, Om. Perlu kata kerja bantu. Nah, berarti kita isi kata kerja bantunya. Lihat di sini, kata kerja bantu untuk I adalah Have. Pakai yang have atau pakai yang to be ya harusnya. Ya. Gimana ngebedainnya nih? Oke, gimana ngebedainnya? Itu pertanyaan bagus, Om. Bagaimana ngebedain ataupun pembantu mana yang harus dipanggil gitu ya, Om ya? Iya, iya. Nah, kelompok yang to be atau yang have yang harus dipanggil. Nah, itu nanti ini. Nah, ini kebetulan pertanyaannya jadi nyambung ke yang mau kita bahas berikutnya. Sebelum kita nanti bikin kalimat, oke, ini ada sedikit rules dulu, Om. Ada rules atau aturan. Oke, ada aturan. Aturan penggunaan kalimat. Oke, yang pertama, oke, setelah modal will ya atau would, nah itu nanti harus verb 1. Kemudian sebelum verb 3, oke, harus to have. Sebelum verb ing harus to be. Kebayang, Om? Nah, itu rules-nya, Om. Oke, nah di sini karena tidak yang smart-nya bukan verb 3, betul nggak, Om? Karena smart ini bukan verb 3, maka tidak menggunakan have. Karena kalau have nanti kalau have ditulisnya nanti sebelum verb 3 gitu aja, Om. Atau dibutuhkannya sebelum verb 3. Karena di yang tadi nggak ada verb 3 berarti kita pakainya to be. Selain itu to be. Siap. Oke. Nah, sampai sini, Om. Oke, kita sekarang coba lihat lagi kertas yang tadi. Nah, yang ini, Om. Coba dilihat lagi. Udah? Udah, Om? Halo, Om. Halo? Acet. Halo, halo. Nah, ada lagi. Om? Halo, halo. Lanjut, Ya. lanjut. Mau dilanjutin, Om, atau jeda dulu? Jeda dulu, sholat dulu. Jeda dulu. Di recordnya di stop dulu. Oke, recordnya ini ya.